Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah luar biasa. Anda sehat? Alhamdulillah Bu. Oke. Baik kan Anda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembahasannya yaitu tentang pembelajaran biologi. Nah, sebelum belajar, silakan Anda perhatikan terlebih dahulu lingkungan sekitar tempat duduknya. Jika ada sampah, silahkan dipungut dan tempat duduknya silahkan dirapikan. Bagaimana Anda? Sudah rapi? Sudah Bu. Oke, jadi sudah siap untuk belajar? Sudah Bu. Oke. Nah, di sini sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga kita mohonkan kepada Allah semoga pembelajaran kita itu menjadi ibadah untuk kita semua. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, sudah. Baikkan Anda, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan cek dulu daftar hadiran Anda. Nanti jika Ibu sebutkan namanya, silahkan bersuara. Oke? Yang pertama, Sinta Melati. Hadir Bu. Oke, hadir. Sarada Devi. Hadir Bu. Hafiza Sania. Hadir Bu. Zakia Aulia. Hadir Bu. Oke, Tasya Maulani. Hadir Bu. Rahma Aulia. Getri Yolanda. Hadir Bu. Lucy Gus Hendra. Hadir Bu. Putri Sakti Novian. Hadir Bu. Desi Putri Utami. Femil Adela. Izin Bu. Femil tidak hadir. Tidak Bu. Oke, ada apa? Kenapa Femil tidak hadir? Pulang kampung. Ayah sakitnya sakit. Berarti hari ini kita hadir kecuali Femil. Oke Anda, sebelum belajar, nah Ibu ingin mengingatkan kembali kepada Anda tentang apa sih kita penting belajar. Nah itu sudah pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak tahan benarnya belajar, maka ia akan menanggung keringat kebodohan. Nah, Anda harus paham makna yang disampaikan oleh ilmuwan besar Islam tersebut, dan semoga ini bisa menjadi motivasi belajar bagi Anda ke depannya. Oke, pada hari ini itu kita akan belajar mengenai suatu materi yang tentunya sangat menarik. Nah, sebelum itu coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Oke. Ananda ada yang tahu dengan lebah? Tahu. Pernah melihat lebah secara langsung? Pernah Bu. Nah, untuk melihat lebah mungkin Ananda sudah pernah ya, karena lebah itu bentuknya banyak sekali bertebaran di sekitar kita. Namun untuk melihat seorang lebah mungkin belum semua dari Ananda pernah melihatnya secara langsung. Namun ini merupakan gambaran yang diambil oleh fotografer tentang bagaimana sih bentuk dari sarang lebah. Nah, coba Anda perhatikan. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya sarang lebah tersebut benar-benar disusun dengan sangat baik, dan tentunya hal ini akan menunjang kehidupan untuk lebah itu sendiri. Dari sana adakah Anda yang bisa menyebutkan bagaimana sih apa saja bentuk dari sarang lebah tersebut? Apa sih yang tergambarkan dalam pikiran Anda ketika melihat sarang lebah? Oke, ada yang bisa? Tasya, ada yang bisa? Apa yang Tasya bayangkan ketika melihat sarang lebah? Lubang-lubang kecil Bu. Oke, ada lubang-lubang kecil.
bentuk heksagonal. Bagus. Ada lagi? Bagaimana penyusun dari sarang lebah tersebut? Apa yang menyusunnya? Adanya ini satu sekat. Oke, sekat. Sekat itu terbentuk karena untuk membentuk satu ruang. Betul, bagus sekali. Nah, ruang itu memiliki nama lain yang dinamakan dengan bilik kecil. Jadi kalau kita lihat sebuah sarang lebah itu memiliki struktur penyusun berupa ruang-ruang kecil atau bilik kecil. Nah, dalam kehidupan mungkin Anda pernah menonton berita. Nah, di beberapa berita disampaikan ada pelaku koruptor. Nah, pelaku koruptor biasanya akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara yang juga di dalam penjara tersebut juga terbentuk adanya ruang-ruang kecil. Nah, apa sih nama lain dari ruang kecil tersebut? Sel. Ya, betul sekali. Sel. Nah, sebenarnya kita dalam kehidupan juga tersusun tubuh kita, tidak hanya manusia saja, tumbuhan juga, hewan juga, itu tubuhnya tersusun dari bagian terkecilnya yaitu sel. Jadi Ananda, materi kita hari ini yaitu mengenai sel. Nah, kemudian untuk materi sel ini nantinya Ananda akan mempelajari banyak sekali materi, dan yang pasti itu membahas kita sendiri sebagai manusia dan juga nantinya tumbuhan ataupun hewan lainnya, bagaimana sih struktur penyusun dari tubuh makhluk hidup tersebut. Sedangkan untuk hari ini yang akan kita pelajari itu karena waktu kita cuma 1 jam pelajaran saja, maka kita akan mempelajari 2 topik saja. Pertama yaitu mengenai pengertian sel. Yang kedua yaitu mengenai komponen kimia penyusun sel. Karena Anda semua diharapkan untuk mengeluarkan buku catatan ataupun peralatan yang menunjang untuk pembelajarannya. Oke, tas yang mulainya ada apa? Oke, perhatikan ke depan dulu ya Nanda. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sel. Dan seperti yang dibilang tadi, tujuan pembelajaran kita ada 2. Pertama yaitu mengenai pengertian sel, dan yang kedua komponen kimiawi penyusun sel. Oke, hari ini kita akan belajar itu Ibu akan membagi Ananda kepada beberapa kelompok, karena Ibu ingin Ananda bisa berdiskusi dengan baik dan bisa saling bertukar pikiran, karena sebenarnya materi sel itu memiliki manfaat yang sangat banyak sekali dalam kehidupan kita, karena dengan mempelajari sel tersebut nantinya Ananda semua akan lebih bersyukur lagi kepada Allah tentunya, karena manusia itu benar-benar merupakan suatu makhluk yang luar biasa. Selain itu, dengan mempelajari sel ini nantinya Ananda bisa juga mempelajari apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya sel, sehingga Ananda bisa menghindari hal tersebut sebelum terjadi. Sebelum membagi kelompok, Ibu ingin menyampaikan materi pendahuluan dahulu kepada Ananda, agar nantinya Ananda bisa melaksanakan diskusi dengan lebih baik. Pertama, kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai beberapa
Oke, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu teori yang disampaikan oleh Robert Hooke. Nah, Robert Hooke itu adalah orang yang pertama kali menemukan sel. Beliau adalah seorang ilmuwan juga, dan dia ini menemukan sel. Untuk pertama kali dia mengiris suatu gabus dan dia lihat adanya bili-bili kecil pada gabus tersebut, yang adanya dia namai dengan selulae atau yang memiliki arti bili kecil atau ruang kecil. Nah, kemudian teori dari Robert Hooke ini berkembang selanjutnya, dikembangkan secara terus-menerus karena kan dia ini menemukan pada gabus kan. Nah, gabus ini kan termasuk benda mati. Oke, yang kedua, kita lanjut ke teori menurut Anthony van Leeuwenhoek. Ananda, ada yang kenal dengan Anthony van Leeuwenhoek? Pernah dengar, Bu? Oke, tidak kenal tapi tahu. Coba Sarada Devi, apa suatu alat yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek? Mikroskop. Ya, bagus sekali, mikroskop. Nah, mikroskop itu menjadi satu alat yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, dan itu membuatnya mampu meneruskan teori tentang sel, dan dia mampu menemukan sel hidup pertama. Dia mengamati bakteri. Nah, kemudian ada juga teori yang disampaikan oleh Robert Brown. Nah, dia ini adalah penemu inti sel dan aliran sitoplasma. Kemudian yang keempat ada teori sel menurut Matthias Leiden. Nah, Matthias Leiden ini dia mengamati sel pada tumbuhan. Jadi dia mengamati bagaimana struktur penyusun dari sel tumbuhan tersebut. Dan dia juga menghasilkan suatu hasil penelitian bahwasanya ternyata tumbuhan pun sel penyusun tubuhnya tersebut yang terkecil juga disusun oleh sel. Kemudian yang kelima itu ada teori sel menurut Theodor Schwann. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, dia itu mengamati sel tumbuhan. Kemudian yang keenam itu ada teori sel Rudolf Virchow. Nah, dia ini menjalankan fungsi, dia mengemukakan bahwa sel itu menjalankan fungsi kehidupan dan mengalami pertumbuhan. Perlu Anda ketahui bahwasanya Rudolf Virchow ini adalah seorang dokter juga. Kemudian dia selain dokter juga seorang ilmuwan dan saintis. Nah, dia juga yang menemukan pertama kali adanya sakit leukemia. Kemudian yang terakhir itu ada teori sel menurut Max Pulse. Nah, dia ini menemukan adanya protoplasma pada sel, yang mana protoplasma ini adalah suatu komponen yang sangat mendukung terjadinya suatu kehidupan. Nah, itulah mengenai beberapa teori tentang sel menurut para ahli. Jadi untuk pendahuluan ini mengenai teori ini saja yang akan Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok, karena Ibu mengharapkan adanya partisipasi aktif dari Ananda semua juga. Kemudian untuk pembagian kelompoknya Ibu sudah bagi. Itu Ananda bisa lihat pada slide ini. Oke, kelompok 1 beranggotakan Sinta Melati, Sarada Devi, Hafiza Sania, Rahma Aulia, Salsabila Gladys, dan Getri Landa. Kemudian untuk kelompok 2 ada Zakia Aulia, Yunita Fitri M, Dea Aziza, Sandra Monika, dan Anissa Setia Zahra. Kemudian untuk kelompok 3 ada Femia Adela, Lucy Gushendra, Putri Sakti Novias, dan Yesi Putri Utami, serta Tasya Maulani. Nah, untuk tempat duduknya silakan Anda perhatikan dengan baik. Untuk kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di pojokan belakang. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sebelum berpindah, Ibu akan memberikan satu challenge untuk kelompok terbaik. Kelompok yang pertama kali bisa duduk dengan rapi pada kelompoknya akan Ibu berikan poin plus 5. Silakan.
memberikan bahan ajar yang bisa Anda gunakan sebagai sumber referensi. Jadi tidak ada yang membuka HP ya. Nanti kalau ketahuan ada yang membuka HP, poin kelompoknya akan dikurangi. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, terakhir kelompok 3. Nah, silakan dibuka terlebih dahulu. Nanti Anda ragu dalam mengerjakan. Coba Anda buka halaman 2 LKPD yang Ibu berikan. Nah, di sana ada beberapa lembaran yang akan Anda isi. Nah, ini semuanya ada di bahan ajar yang Ibu berikan. Tidak perlu membuka HP. Jadi baca saja bahan ajar yang Ibu berikan. Silakan lihat terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan, karena dalam diskusi nanti baru bertanya tentu akan membuat diskusi kita berjalan tidak lancar. Oke, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kelompok 2 tidak ada yang memegang HP. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Baik, yang perlu Anda pahami, nanti setelah menyelesaikan diskusi kelompoknya, Anda akan Ibu minta tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi silakan dijawab dengan baik. Ibu beri waktu 10 menit saja. Dan nanti untuk kelompok yang paling cepat menyelesaikan, Ibu akan beri poin 5 juga. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, silakan mulai. Waktu sudah berjalan. Di sini. Oke. Silakan Anda tulis saja di LKPD tersebut apa isi dari pertanyaannya. Ibu tidak menerima lembar LKPD Ananda nanti yang masih kosong. Kelompok 1 ada masalah? Tidak, Bu. Waktu sudah berjalan 1 menit, tinggal 9 menit lagi. Dan jangan lupa untuk di bagian belakang itu anggota kelompok Ananda untuk diisi. Kelompok 2 ada masalah? Pahami pertanyaan yang diberikan dengan baik. Kelompok 3 ada masalah? Oke, jangan mau kalah sama kelompok 3. Dia sudah mendapatkan poin plus 5. Tidak ada yang mengerjakan 1 orang saja, karena di sini Ibu juga menilai bagaimana kekompakan kelompok Ananda.
Tidak perlu terlalu panjang, tidak perlu menyalin bahan ajar yang diberikan, cukup tuliskan ringkasan saja. Oke, waktu kita tinggal 2 menit. Sembari mencari jawabannya di bahan ajar, Anda juga pahami, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan kuis untuk menguji pemahaman Ananda terhadap materi kita hari ini. Oke, ada yang sudah selesai? Nama kelompok jangan lupa. Kemudian kasih juga kelompok 1, 2, atau 3-nya. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Sedikit lagi, Bu. Kelompok 1? Belum, Bu. Oke, 1 menit lagi. Sambung. Oke, kelompok 3 silahkan antarkan hasil diskusinya ke depan. Kelompok lain, beri tambahan waktu 1 menit. Jika 1 menit tidak juga selesai, silahkan kumpulkan saja. Sampai bintang aja. Berarti kelompok 3 sudah mendapatkan poin 10. Oke, selanjutnya sudah selesai, silahkan antarkan ke depan. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, Nanda, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan menampilkan hasil dari diskusi yang Ananda sampaikan. Namun, Ibu yakin nantinya apa yang Ananda sampaikan itu nantinya sudah hampir sama, cuma nanti pasti dari satu kelompok akan menyempurnakan jawaban dari kelompok selanjutnya. Jadi yang akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi itu Ibu akan pilih satu kelompok saja. Nah, agar adil, di sini kita akan menggunakan sistem lot. Jadi nanti siapa yang kelompok yang terpilih itu akan maju ke depan, dan yang kelompok lainnya itu harus memberikan baik itu kritik saran, masukan ataupun penambahan. Tidak ada yang hanya mengatakan setuju atau sama, Bu. Oke? Kenapa diam saja? Takut, Bu. Nah, di sini kita sudah punya tiga lot. Akan Ibu pilih satu untuk yang
yang tampil ke depan. Kelompok yang tampil adalah kelompok berapa sih, Mbak? Tiga, Bu. Silakan kelompok 3 semuanya maju ke depan. Tidak satu saja tapi semuanya. Semangat. Kelompok 3. Pakai dress code. Ini abang. Iya mah. Oke, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 3. Oke, silakan Putri. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi yang pertama, pengertian sel. Sel merupakan unit fungsional makhluk hidup, yang mana sel merupakan struktur makhluk hidup dan juga unit reproduksi makhluk hidup. Komponen kimia penyusun sel. Oke, untuk komponen kimia silakan sampaikan Tasya. Yang organiknya silakan Tasya. Nah, baiklah, komponen kimia penyusun sel yang pertama itu ada komponen senyawa organik. Senyawa organik ini tersusun atas unsur utama yaitu C, H, dan O, ditambah beberapa unsur lain seperti N, S, dan P. Dan juga ada 3 macam senyawa organik yang menjadi komponen kimia sebuah sel, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, bagus. Untuk yang terakhir silakan Yesi. Baiklah, saya lanjutkan untuk komponen senyawa organik itu terdiri dari air. Air itu sebagai media reaksi kimia, sebagai transport zat, dan sebagai pelarut berbagai zat di dalam sel. Yang kedua ada garam mineral. Contoh dari garam mineral di sini itu NaCl, NaCl, dan CaSO4. Yang terakhir yaitu meliputi gas. Gas ini meliputi beberapa jenis gas yang banyak terlibat dalam aktivitas sel. Misalnya itu karbon dioksida, oksigen, dan NH3. Baik, terima kasih kelompok 3. Nah, karena Ananda yang lain akan menanggapi, jadi Ibu kembalikan lagi KPD-nya. Oke, silakan kelompok 1 berikan tanggapannya terhadap apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3. Mungkin ada tambahan atau saran. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan menyampaikan? Baiklah, saya, Bu. Baik, silakan Sandra. Salsa. Baiklah, saya akan menambahkan yang untuk pengertian sel. Oke, pengertian sel, silakan. Ini pengertian yang Ibu sampaikan di sana itu menurut pendapat pribadi, bukan berdasarkan teori dari sebelumnya. Ya, Bu. Oke, silakan. Jadi dari diskusi kelompok 1, Bu, Ya. pengertian sel yang kami dapatkan yaitu sel merupakan sebuah unit terkecil dari organisme hidup Oke. yang merupakan struktural makhluk hidup dan reproduksi dari makhluk hidup yang dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matrik dan bentuk subseluler organel sel yang dikelilingi juga oleh membran. Sekian dari kelompok 1, Bu. Baik, bagus. Oke, kelompok 1 ada lagi yang ingin ditambahkan selain pengertian sel ini? Bisa, Bu. Oke. Baik, terima kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan berikan tanggapannya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan kelompok 2? Tidak perlu takut, karena untuk diskusi nanti Anda akan terbiasa bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan pendapat kita dan bagaimana kita bisa berbicara di depan umum. Oke, silakan kelompok 2.
Oke, bagus. Berarti kesimpulan dari kelompok dua lebih tepat, bukan maksud ibu lebih singkat, padat dan jelas. Oke, di sini ibu tidak menyalahkan ataupun tidak terlalu mengabulkan jawaban dari masing-masing kelompok. Oh, ini kelompok dua yang paling bagus, ini kelompok satu tidak. Karena sistemnya dalam satu diskusi itu bagaimana Ananda bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan. Nah, untuk kelompok tiga, terima kasih sudah mau menampilkan materinya dengan baik. Kepada Ananda yang lain silakan berikan aplaus untuk kelompok tiga. Dan kelompok tiga silakan duduk kembali. Kemudian untuk Ananda yang lainnya tidak perlu kembali ke tempat duduknya tadi, namun silahkan hadap ke depan saja. Tidak lagi membentuk lingkaran. Nah, Ananda, setelah tadi materi kita mengenai pengertian sel dan komponen kimia penyusun sel. Tadi untuk pengertian sel itu sudah diterangkan sedikit, kemudian untuk komponen kimia penyusun sel sudah Ananda bahas dalam diskusinya. Nah, kemudian seperti yang sudah ibu katakan tadi, selanjutnya kita akan melakukan kuis untuk menilai seberapa paham Ananda terhadap materi yang sudah ibu berikan. Nah, di sini Ananda tidak perlu bertanya ke temannya, namun Ananda harus jawab menurut apa yang Ananda pahami, bukan menyontek, oke? Oke, Bu. Silakan langsung diberi nama di kertas yang sudah ibu bagikan. Dalam Oke, sudah diberi nama kertasnya. Silakan hadap ke depan, tidak ada yang miring-miring. Kita ada masalah? Tidak ada pena? Ya, Bu, bedanya habis, Bu. Teman-teman yang lain ada yang punya pena lagi? Jangan lupa memberi nama pada kertas tulisnya. Silakan dipercepat Ananda. kita show bocor. Oke, kuis soal pertama. Silakan lihat soalnya di slide PowerPoint. Sudah siap untuk kuis? Ya, Bu. Oke, ingat jangan mencontek. Gunakan kemampuan Anda sendiri saja. Soal pertama. Siapa penemu sel pertama kali? Soalnya dibuat, Bu. Tidak perlu, langsung jawabannya saja. Yang sudah selesai untuk soal nomor 1. Ya, Bu. Robert Hood. Soal nomor 2. Sel berasal dari kata selule yang memiliki arti. Ruang kecil. Oke, tidak ada yang melihat kiri kanan, depan belakang. Silakan percaya kepada diri Ananda sendiri. Siap, Bu. Dari podcast apa Tasya? Pakai spidol. Oke, tidak apa. Asalkan nanti bisa ibu baca. Nomor 2 sudah selesai. Ya, Bu. Oke, nomor selanjutnya. Tuliskan 3 komponen organik penyusun sel. Ini komponen organik. Tadi sudah kita pelajari. Rahma, ada masalah? Ya, Bu. Oke,
Bu. Oke, yang nomor 4. Tuliskan 3 komponen anorganik penyusun sel. Oke. Sudah selesai? Iya, Bu. Semuanya sudah selesai? Oke. Yesi, silakan berdiri. Kemudian ambil semua kertas kuis temannya sampai ke depan. Kemudian di sebelah sini silakan pada Salsa untuk mengambil kertas kuis temannya dan bawa ke depan. Putri kemudian menggunakan spidol. Ada yang mau minjam pena? Tadi dia ada pena tanya Bu. Itu dia nggak mau minjam orang supaya penanya habis. Ya Nanda, karena kita sudah selesai melaksanakan kuis, nanti kuis ini akan Ibu periksa untuk melihat bagaimana kemampuan Ananda memahami 2 indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami teori mengenai sel, itu tadi sudah kita pelajari dari pengertian sel. Dan yang kedua untuk memahami komponen kimia penyusun sel. Tadi juga sudah kita pelajari melalui pembelajaran diskusi. Nah sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pertama yaitu mengenai pengertian sel tadi. Nah sel itu seperti yang sudah kita katakan tadi berasal dari kata selule yang memiliki arti Rahma Aulia. Apa arti dari selule? Oke, bagus, bilik kecil. Nah, jadi sel itu merupakan suatu komponen berupa bilik kecil yang secara struktural dan fungsional menyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian komponen kimia penyusun sel itu terbagi 2. Yang pertama apa, Yesi? Oke, organik dan anorganik. Apakah itu betul dia? Betul, Bu. Oke, bagus, betul. Kemudian komponen organik itu juga terdiri dari beberapa penyusun. Coba sebutkan salah satunya Yunita. Karbohidrat, Bu. Karbohidrat. Kemudian yang kedua Salsa. Lemak, Bu. Oke, lemak. Yang ketiga Sandra. Protein. Oke, komponen kimia organik penyusun sel itu kata teman-temannya ada 3. Pertama ada karbohidrat, protein, dan lemak. Apakah itu betul, Anissa? Betul, Bu. Ya, betul. Kemudian yang terakhir yaitu komponen anorganik penyusun sel. Itu yang pertama apa, Sarada? Komponen anorganik penyusun sel. Oke, apakah itu betul, Gerti? Betul, Bu. Oke, baik. Harapan Ibu, Ananda sudah memahami 2 materi ini dengan baik dan juga dapat memanfaatkan ilmu yang bisa Ananda peroleh dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk minggu depan, Ibu akan tugas minggu depan itu Ananda bisa lihat di slide kita, itu membuat resume di buku tugas mengenai sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Maksimal resumenya 2 halaman, jadi jangan lebih 2 halaman karena ini resume. Kemudian dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Nanti sebelum Ibu masuk minggu depan, setelah pembelajaran sebelumnya, Anda sudah meletakkan buku resumenya di meja Ibu. Baik Anda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Diamnya tanda paham atau tidak paham? Paham, Bu. Oke, berarti alhamdulillah Anda sudah paham. Mungkin sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah berpartisipasi dengan baik dalam pelajaran kita. Semoga minggu depan bisa ditingkatkan lagi. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya belajar itu adalah suatu kewajiban yang sangat penting untuk Ananda lakukan. Baik Ananda,
sekali lagi Ibu ucapkan terima